Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in the vlog untuk penulisan berita dan artikel. Dan ini pertemuan ke-14 kayaknya, ke-13 saya lupa. Pokoknya udah mendekati pertemuan akhir-akhir gitu. Kayaknya ini terakhir deh. Karena di minggu kemarin, di hari Selasa minggu kemarin itu udah masuk ke pembahasan kelompok 3 dan kayaknya ada satu kelompok lagi atau dua kelompok lagi yang akan presentasi. Jadi emang udah mau penutup nih untuk vlog-vlog menuju akhir. So guys, di pertemuan kemarin itu seperti yang udah gue bilang tadi, kalau kita ada pembahasan di kelompok 3 yang dimana mereka itu membahas tentang bagaimana cara menulis keren atau bagaimana cara keren untuk menulis suatu berita di media massa dan membahas tentang anatomi atau bagian-bagian yang ada di dalam berita dan artikel. Jadi gue gak mau banyak basa-basi dan gak mau ngabisin banyak waktu, jadi langsung aja ke pembahasan intinya yang udah gue rangkum, yang udah gue tangkep, dan yang udah gue pahamin apa sih yang mereka bahas di pertemuan kemarin. Jadi guys, untuk pembahasan pertama kita itu akan membahas apa aja sih bagian-bagian tubuh berita itu. Jadi kalau diibaratkan menjadi suatu organ dalam tubuh seseorang, berita itu punya banyak banget bagian-bagian organnya. Pertama tuh ada judul, of course pasti ada judul, dan ada teras berita atau biasa yang kalau misalkan kalian gasing namanya lead. Jadi kalau si presenter atau news anchor membawakan atau membacakan suatu berita di awal mereka tayang nih, kan misalkan lagi disorot nih news anchor atau presenter, nah itu mereka lagi bacain si lead atau teras berita ini. Nah terus organ selanjutnya yang ada dalam berita itu ada namanya tubuh berita. Dan yang terakhir itu ada penutup, terus ada sumber referensi, dan ada visual. Jadi kalau misal untuk sumber referensi, kalau misal kalian emang liputan secara langsung, menurut gue itu nggak usah dicantumin karena ya kalian udah liputan secara langsung ya. Dan emang dibutuhinnya visualisasi sama 5W+1H, pastinya itu wajib. Dan tadi gue udah singgung antara teras berita dan tubuh berita. Nah, ini gue juga masih kurang paham ya, tapi ada beberapa hal yang gue catat yang bisa gue jadi patokan untuk memahami hal tersebut. Jadi, teras berita dan tubuh berita itu, kalau si teras berita atau lead berita, itu tuh dia nih ada di paragraf pertama. Nah, kalau misal ada di paragraf pertama, kita nih tinggal baca paragraf pertamanya aja, pasti kan langsung kelihatan ya isi sama intinya tuh apa. Jadi misal kalian lagi malas baca berita, nah kalian baca aja paragraf pertamanya. Nah itu kita langsung paham kayak, oh ini tentang berita ini deh, oh ini kayaknya ada kejadian ini, oh ini mengakibatkan gini-gini, atau mengikuti aduh gue lupa, atau kayak melibatkan seseorang siapa gitu-gitu. Nah gitu. Jadi di lead berita atau di teras berita juga itu tadi ngandung 5W+1H. 5W+1H ini kan pasti dibacainnya di awal berita ya, yang dimana itu bisa dibacain sama si presenter ini. Itu kalau teras berita atau lead berita. Nah selanjutnya itu ada tubuh berita atau body berita. Mungkin kenapa gue jelasin dua hal ini, karena ada beberapa temen gue yang, atau bahkan gue sendiri itu gak paham dari perbedaan dua ini gitu loh, antara teras berita dan tubuh berita. Tadi lead berita udah, dan tubuh berita, dan selanjutnya yaitu badan berita. Badan berita itu dari bawah paragraf pertama atau dari bawah bagian lead sampai terakhir itu namanya badan berita. Jadi badan berita tuh isinya kayak kronologi atau suatu rincian dari kejadian yang diberitakan itu. Dan kalau misal ada kutipan wawancara, terus ada kutipan-kutipan narasumber atau saksi, itu masuknya ke badan berita gitu. Nah oke guys, selanjutnya kita geser dikit tadi kan ke anatomi berita dan selanjutnya ke anatomi artikel. Ini agak banyak sih, jadi kayak gue takut lupa karena gue pas minggu kemarin itu tidur bentar di jam pelajaran kelompok 3 ini, karena kelompok 3 bawain presentasinya ngantuk anjay gitu, jadi kayak gue nggak kuat, jadi gue tidur. Jadi gue ada beberapa hal yang gue catat. Jadi anatomi artikel itu yang pertama ada judul pastinya,
terus ada paragraf pertama, terus ada tubuh artikel. Di tubuh artikel ini termasuk adanya isi utama dari artikel ini, dan ada gaya bahasa pastinya, karena gaya bahasa berita dan artikel itu beda, dan nanti di akhir kita akan membahas itu. Selain gaya bahasa, ada kesimpulan atau penutup, dan ada identitas penulis, karena artikel itu kan macam-macam banyak banget ya ragamnya, kayak artikel berita, artikel opini, artikel deskriptif, artikel feature, itu kan banyak. Dan yang terakhir itu ada referensi. Ini referensi menurut gue kalau misal kita lagi mau ngebahas suatu berita gitu ya, atau kayak opini, bukan opini dong, apa ya, perspektif kita dalam suatu kejadian itu atau suatu isu-isu gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas perbedaan fungsi dari berita dan artikel. Ini kayaknya masih banyak yang ketukar, atau bahkan mungkin pada mikir kalau fungsi berita dan artikel itu sama, yaitu menginformasikan, menceritakan, memberitahu. Sebenarnya iya sih, cuman apa ya, mungkin ada beberapa sedikit hal yang bisa dibedakan antara berita dan artikel. Jadi kalau berita dan artikel itu menyampaikan informasinya secara fakta, kayak apa ya, ya udah beritanya fakta gitu loh guys. Dan kalau artikel itu kayak cuman sebatas opini kita aja, atau kayak bisa masih pelin-pelan gitu loh opininya, belum pasti, atau kayak belum tentu fakta. Nah itu kalau artikel. Itu kalau dari fungsi artikel ya, karena fungsi artikel juga cuman kayak dalam bentuk opini atau tulisan dalam bentuk perspektif seseorang gitu. Oke semuanya, jadi pembahasan kita yang terakhir itu tadi kan kita udah ngebahas fungsi ya, dan sekarang itu ada gaya bahasa dan juga tujuan. Sebenarnya tujuan tuh hampir sama kayak fungsi ya, cuma nanti gue agak senggol-senggol sedikit atau kayak merembet sedikit ke tujuan ya. Jadi kalau gaya bahasa itu, berita itu gaya bahasanya pastinya dia formal dan harus netral. Jadi kayak tulisannya atau isinya tuh nggak memihak, atau kayak nggak dominan ke satu sisi atau ke satu isu aja atau ke satu pihak. Tapi emang ya udah netral gitu loh, kayak di tengah-tengah aja nih, paham kan? Isinya nggak merembet ke arah yang pihak satunya atau kayak pihak yang lain gitu. Ya udah kita fokus ke ini aja, isi beritanya aja gitu. Dan itu gaya bahasa berita, dan selanjutnya ada gaya bahasa artikel. Sebenarnya sesuai fungsinya, karena dia cuma suatu bentuk opini dan perspektif aja. Jadi gaya bahasanya juga gaya bahasa santai tapi semi formal gitu loh guys. Nah terus mereka nih bentuk tulisannya isinya tuh argumen, pendapat, atau kayak suatu karangan juga bisa ya, karena artikel ada yang artikel apa sih artikel karangan, artikel narasi ya itu. Jadi kayak lebih bebas sih kalau artikel daripada gaya bahasa berita. Nah terus tujuan berita itu tadi selain menginformasikan kejadian secara fakta, si berita juga menginformasikan kepada publik gitu loh, karena ya emang itu pasarnya tuh ke publik gitu loh. Dan kalau artikel tujuannya itu misalkan nih ya, jadi kan ada artikel yang dia nih mengopinikan suatu hal. Nah itu bisa jadi kayak membuat perspektif atau membuat sudut pandang seseorang tuh kayak lebih terbuka. Kayak misal habis baca satu artikel, nah itu si seseorang yang baca itu bisa kayak mengubah sudut pandang dia, atau kayak yang jadi oh ternyata selama ini perspektif gue salah ya, atau kayak oh selama ini pikiran gue salah ya, karena si tujuan artikel ini bisa membujuk seseorang atau menyadarkan seseorang dari suatu isu gitu loh. Nah gitu guys, so itu aja yang bisa gue sampaikan karena ini udah mau deadline ya, jadi gue agak deg-degan. Dan thank you for the watching. Sampai jumpa di beberapa vlog terakhir nanti. Mungkin 2 vlog lagi atau 3 vlog lagi, I don't know. Dan jangan bosan-bosan semuanya. Stay healthy dan stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.